Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan berbagai insentif dan kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Pemerintah optimis kebijakan ini akan mendatangkan penerimaan pajak yang didapatkan dari meningkatnya aktivitas ekonomi. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memaparkan tujuan dari adanya klaster perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan pelengkap ketentuan perpajakan lainnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan berbagai insentif dan kemudahan berusaha di bidang perpajakan. Di antaranya, penghapusan pajak pertambahan nilai bagi 21 kelompok barang dan jasa, penurunan tarif pajak penghasilan badan secara bertahap sebesar 22% pada 2020-2021 dan 20% pada 2022. Penurunan tarif PPh Badan Wajib Pajak Go Public sebesar 3% dari tarif umum, penghapusan PPh dividen dari dalam negeri, serta pembebasan PPh terhadap penghasilan tertentu termasuk dividen dari luar negeri sepanjang diinvestasikan di Indonesia. Pemerintah mengakui jika kebijakan ini berpotensi menggerus penerimaan pajak. Kendati demikian, pemerintah cukup optimis kebijakan ini akan mendatangkan penerimaan pajak yang didapatkan dari meningkatnya aktivitas ekonomi. Kepala BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa fungsi pendapatan tidak boleh hilang. Justru dengan reformasi pajak, pemerintah ingin memperkuat kemampuan memungut pajak untuk mendorong stabilitas pengelolaan fiskal. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Ya pemirsa, dalam RUU Omnibus Law perpajakan mengenai penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% telah masuk dalam Undang-Undang Nomor 2/2020. Pemajakan terhadap aktivitas ekonomi digital juga sudah masuk di dalam undang-undang tersebut. Lantas bagaimana nasib penerimaan negara dengan diturunkannya tarif pajak penghasilan badan? Langsung saja kita bahas bersama Staf Sus Menteri Keuangan Bapak Justinus Prastowo dan pengamat pajak Bapak Bawono Kristiaji. Saya langsung menyapa narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Pak Justinus dan juga Pak Aji. Selamat sore Pak Justinus dan juga Pak Aji. Selamat sore Mas Andra. Ya, ini menarik. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ini ada poin-poin yang sangat menarik dan menguntungkan bagi masyarakat, yaitu dihilangkannya atau dibebaskannya PPN untuk 21 kelompok usaha ini. Saya ingin minta tanggapan dari atau klarifikasi dulu ke Pak Justinus. Ini benar memang dihilangkan 21 kelompok usaha ini, seperti ada restoran dan lain-lain. Ini seperti apa sebenarnya Pak Justinus? Ya, ini perlu kami klarifikasi. Memang metode Omnibus itu berbeda dengan penyusunan undang-undang biasa. Karena dalam Omnibus ini, ketika ada satu pasal diubah atau satu ayat diubah, keseluruhan pasal itu harus diambil semuanya. Jadi harus dibaca sebagai satu kesatuan dan kita harus fokus pada mana yang berubah. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan sebesar itu, terutama dalam hal mengecualikan sebagai objek PPN, karena itu sudah ada, itu sebenarnya diambil dari undang-undang lama, tapi ditulis lagi Mas Andra. Jadi tidak ada perubahan di sana, yang berubah kan hanya beberapa objek, misalnya penyertaan modal dalam rangka in-bank, dalam bentuk in-bank itu, atau penyerahan aset itu bukan objek tidak terutang PPN. Lalu konsinyasi itu juga bukan penyerahan barang kena pajak. Itu yang dua hal yang masuk dalam pengecualian sebagai objek PPN. Selebihnya sama, seperti restoran dan lain-lain itu hanya mengambil dari undang-undang yang lama atau Undang-Undang 42/2009 dalam hal ini. Oke, artinya memang Omnibus Law ini mempertegas undang-undang yang lama dan merubah beberapa poin begitu Pak Justinus ya. Saya minta tanggapan dari Pak Aji, gimana menurut Anda dengan adanya Omnibus Law perpajakan ini, apa yang poin-poin yang signifikan perubahannya dari yang sebelum dan saat ini yang sudah disahkan?
Ya, terima kasih Mas Andra. Jadi kalau kita lihat dari apa yang berubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ini sebenarnya kalau dibilang banyak sebenarnya tidak ya. Jadi kalau kita melihat yang lebih banyak perubahannya malah justru di sisi administrasi dalam hal ini adalah ketentuan umum dan tata cara perpajakan, di mana justru banyak atau terdapat suatu penyesuaian mengenai sanksi administrasi. Dalam hal ini kita perlu melihat bahwa adanya penyesuaian sanksi administrasi ini justru berpengaruh ya bagi ibaratnya kalau kita melihat aspek karena ini lebih proporsional, lebih tidak memberatkan, biaya kepatuhan juga semakin rendah dan juga lebih adil nih, international best practice juga seperti itu. Akhirnya ini akan menimbulkan yang namanya kepatuhan sukarela kalau menurut saya. Jadi itu dari sisi yang semisal kalau kita melihat dari sisi administrasi. Kalau untuk PPN, saya juga ingin menyoroti kalau betul yang tadi disebutkan oleh Pak Prastowo bahwa memang kalau kita melihat mengenai masalah barang kena pajak gitu ya, jadi atau dikecualikan dari objek PPN ini sebenarnya tidak banyak berubah. Yang lebih banyak berubahnya adalah relaksasi perkreditan pajak masukan, dan satu lagi yang paling penting menurut saya juga adanya kewajiban untuk pencantuman NIK dalam faktur pajak yang nantinya akan memperluas basis pajak. Ini jadi kita perlu melihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini, klaster perpajakan khususnya tidak hanya bicara mengenai masalah investasi, kemudahan berusaha, tapi juga di sisi lain ini juga ada aspek-aspek di mana juga ada kepastian hukum dan juga upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela. Demikian, Mas. Oke, baik. Terkait dengan sanksi administrasi tadi, Pak Justinus, ini sebenarnya di Omnibus Law Cipta Kerja ini, khususnya di klaster perpajakan ini, seperti apa diatur nanti? Ya, terima kasih. Jadi secara umum, saya menambahkan, tadi sudah disampaikan oleh Pak Aji, ada 4 klaster yang penting dalam perubahan ini. Yang pertama memang untuk peningkatan pendanaan investasi. Ini sudah dimulai dengan penurunan tarif yang diharapkan akan meningkatkan kepatuhan sukarela karena ada playing field yang lebih adil bagi wajib pajak. Jadi lebih kompetitif Indonesia dari sisi investasi. Lalu mendorong kepatuhan wajib pajak dan pembayaran sukarela, itu tadi disampaikan terkait dengan sanksi dibuat lebih proporsional, lebih fair, dan menghilangkan paradigma seolah-olah pemerintah itu mengejar sanksi untuk menambal penerimaan. Jadi lebih memberikan kemudahan termasuk pengkreditan pajak masukan tadi. Dan lalu meningkatkan kepastian hukum, itu penting, beberapa hal diatur lebih tegas, lebih jelas sehingga menghilangkan multitafsir di lapangan. Lalu juga ada penciptaan keadilan dalam iklim berusaha, antara lain sudah diatur di Perpu, yaitu pemajakan untuk transaksi elektronik. Untuk sanksi sendiri, paradigmanya adalah kita mau mendekatkan pada proporsionalitas atau fairness. Saat ini yang berlaku kan sanksi itu 2% per bulan, padahal suku bunga juga sudah relatif rendah. Itu dulu dibuat dengan asumsi suku bunga masih relatif tinggi. Nah, sekarang dibuat proporsional dengan suku bunga acuan, ditambah persentase tertentu, lalu dibagi dengan bulan berapa sanksi akan dikenakan. Lalu juga dilakukan penyesuaian sanksi misalnya untuk pengungkapan sukarela, pembetulan SPT, untuk pemeriksaan bukti permulaan dan bahkan penyidikan. Jadi dibedakan juga skema sanksinya, yang voluntary diberikan lebih ringan, lalu yang sifatnya lebih ke enforcement itu sanksinya lebih berat. Termasuk imbalannya, Mas Andra. Jadi wajib pajak juga berhak mendapat imbalan bunga yang diberi kepastian di sini dan juga disesuaikan suku bunga acuan yang berlaku sehingga lebih fair dibandingkan dengan sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak. Oke, nah terkait dengan penurunan tarif PPh, ini skemanya seperti apa Pak? Karena kan bertahap itu di 2020 sampai dengan 2022 ya. Ini seperti apa nanti skema penurunan PPh-nya Pak? Ya, sebagaimana diatur dalam Perpu 1 yang telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, tarif PPh badan itu disesuaikan menjadi 22%. Yeah. Itu kan berlaku dari 2020 ini, lalu 2021 dan menjadi 20% dari 2022 dan seterusnya. Dan lebih rendah 3% untuk perusahaan yang masuk bursa.
Jadi saat ini sudah berlaku buat para wajib pajak untuk menghitung angsuran bulanan. Sudah boleh menggunakan tarif 22%. Dan untuk 2022 nanti akan menikmati tarif 20%. Diharapkan dengan penurunan tarif ini, kepatuhan akan meningkat, willingness wajib pajak atau masyarakat mendaftarkan diri sebagai wajib pajak juga akan lebih tinggi, termasuk penghindaran pajak diharapkan bisa lebih rendah atau berkurang. Iya, tapi banyak pengamat yang mengatakan bahwa begini Pak Justinus, ini kan seperti pedang bermata dua, karena ketika adanya Omnibus Law kluster perpajakan ini kan memang menguntungkan masyarakat dan juga pelaku usaha, tapi di sisi lain negara tergerus ini penerimaan pajaknya. Ini bagaimana nanti mensiasatinya Pak? Ya, tentu ini sudah dikalkulasi secara matang oleh Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, karena kita berharap dengan tarif yang lebih kompetitif, ini akan menarik bagi investor, dan tarif pajak itu bukan satu-satunya faktor yang menentukan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi ada faktor-faktor lain, maka dalam hal ini di packaging dengan perluasan basis, termasuk tadi Pak Haji sampaikan, pencantuman NIK atau NPWP dalam faktur pajak itu untuk memperluas basis, termasuk fairness tadi, kita ikuti dengan penunjukan platform digital untuk memungut PPN, antara lain itu, sambil kita menunggu nanti global framework untuk pajak digital, mudah-mudahan segera, jadi kita bisa mengenakan apakah itu PPh atau pajak lain untuk transaksi elektronik. Ini yang kita harapkan menjadi trade-off, dan kita optimistik dengan adanya insentif ini, stimulus ini akan menjadi faktor penguat bagi investasi ke Indonesia, yang diharapkan bukan hanya skala besar, tapi juga mendukung para pelaku usaha di level menengah untuk mendapatkan cash flow yang lebih besar, sehingga itu bisa digunakan sebagai modal kerja bagi mereka. Oke, baik. Pak Haji, ini seperti gambling dalam tanda kutip ketika kita berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak, tapi kita memberikan banyak relaksasi kepada para pelaku usaha dan juga masyarakat. Anda melihatnya seperti apa ini? Apakah tadi yang disampaikan akan memperluas basis pajak ini akan efektif nantinya untuk bisa mendapatkan pajak-pajak, penerimaan pajak untuk negara, begitu? Oke. Ya. Jadi satu hal paling penting yang kita pelajari dari pandemi saat ini adalah bahwa ekonomi itu atau tekanan ekonomi bisa sangat berpengaruh pada penerimaan pajak. Jadi ini yang kita kunci dahulu, bahwa ketika terjadi pandemi, ketika terjadi pelambatan ekonomi, akhirnya juga penerimaan pajak berkontraksi. Nah, dalam kacamata tersebut, dalam framework tersebut, yang perlu kita untuk perhatikan adalah bagaimana caranya kita bisa memulihkan ekonomi secara cepat gitu ya. Jadi memulihkan ekonomi secara cepat ini pastinya juga punya banyak jurus. Salah satunya adalah melalui instrumen pajak, seperti itu ya. Kalau instrumen pajaknya ini kita juga bisa bisa turut meningkatkan daya saing, ini juga pastinya bagus. Dan pengalaman dari krisis global 2008, waktu itu kita lihat bahwa pasca krisis yang terjadi adalah setiap negara itu berlomba-lomba memberikan instrumen stimulus, bukan stimulus tapi dalam rangka meningkatkan investasi ya. Jadi bagaimana caranya instrumen pajak itu dipergunakan untuk menarik lebih banyak investasi. Contohnya adalah penurunan tarif, contohnya lagi adalah insentif, perubahan sistem, dan sebagainya. Dan jangan salah juga, saat pandemi ini pun juga beberapa negara sudah mulai ancang-ancang. Jadi ketika kita membacanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, apakah tepat diberikan pada saat ini dalam konteks klaster perpajakan? Jadi menurut saya ini sangat relevan, karena nanti setelah ini ekonomi, kita harapkan bahwa dengan ini ekonomi bisa lebih cepat pulih. Karena begini, kalau ekonominya pulih, nanti juga penerimaan pajaknya itu juga secara tidak langsung sebagai ekor ekonomi ini juga akan mengikuti seperti itu. Ya. Jadi itu sih Mas. Jadi ya Pak Haji, artinya Anda menilai bahwa Omnibus Law Cipta Kerja ini belum terlalu mumpuni untuk bisa bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya seperti Vietnam, begitu menurut Anda? Khususnya dari masalah perpajakan ini? Sepertinya saya nggak bilang seperti itu. Jadi begini, kalau kita bicara tentang bagaimana pola nanti perebutan kompetisinya, menurut saya ini akan semakin sengit.
setelah pandemi ini berakhir, setiap negara itu pasti berlomba-lomba. Entah itu nurunin tarif, entah itu ngasih insentif dan sebagainya. Nah, justru kalau kita lihat segala macam instrumen atau menu yang sudah diberikan, ini kan menunya macam-macam. Mulai dari bagaimana pengecualian dividen, investor luar negeri, dalam negeri, dan sebagainya. Terus juga bagaimana menjamin kepastian. Karena begini, kalau kita bicara tentang daya tarik investasi, ini bukan hanya persoalan mengenai tarif atau insentif, tapi juga bagaimana ekosistem pajaknya itu semakin berkepastian, yang akhirnya juga mendorong adanya kepatuhan dan mendorong juga existing taxpayer itu untuk lebih willing untuk lebih berekspansi bisnisnya, seperti itu. Oke, kepastian hukum juga harus diberikan kepada masyarakat dan juga para pelaku usaha. Pak Justinus, untuk kepastian hukum ini sendiri bagaimana diatur dalam Omnibus Law? Karena kan untuk memberikan atau meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak ini kan harus ada kepastian hukumnya, begitu Pak? Memang konteks pengaturan perpajakan saat ini itu tidak lepas dari situasi pandemi. Saya sepakat itu, dan pemerintah kan tahun ini fokus menggunakan pajak sebagai instrumen stimulus untuk bagaimana mendorong para pelaku usaha itu lebih leluasa karena menghadapi situasi yang berat, termasuk dukungan untuk para pelaku UMKM dan sebagainya. Nah, dalam konteks inilah kita menggunakan kesempatan ketika pajak ini tidak ditujukan pertama-tama untuk pemungutan atau collection, tapi fokus pada stimulus, kita yang memberikan penataan, melakukan penataan yang lebih baik. Salah satunya adalah peningkatan kepastian hukum. Nah, di rancangan undang-undang ini diberikan kepastian tentang perlakuan terhadap subjek pajak orang pribadi, baik yang WNA maupun WNI. WNA yang tinggal di Indonesia atau WNI yang tinggal di luar Indonesia diberi kepastian. Ini seringkali jadi dispute di lapangan dan berpotensi merugikan karena bisa menciptakan ketidakpastian. Jadi yang didorong adalah banyak orang asing yang skillful itu punya kepastian sehingga mereka mau bekerja di Indonesia untuk bisa melakukan transfer of knowledge. Ini yang ingin didorong sebenarnya untuk mengatasi brain drain. Lalu untuk orang Indonesia yang di luar negeri juga diberi kepastian supaya tidak ada double taxation, sehingga akan lebih efisien dan mendorong orang Indonesia juga untuk bekerja dan mendapatkan income lebih besar, sehingga juga akan mendukung perekonomian Indonesia. Termasuk penentuan batu bara, penyerahan batu bara sebagai penyerahan BKP. Ini juga penting karena selain fairness, memberikan kepastian hukum, ini juga dalam rangka memperbaiki value chain, sehingga kita bisa mengcapture banyak potensi pajak dari aktivitas bisnis ini. Lalu juga konsinyasi tadi saya sampaikan, selama jadi dispute di lapangan, konsinyasi juga ditetapkan bukan merupakan penyerahan BKP sebelum dia dijual kepada konsumen. Lalu juga non-objek PPh dibuat lebih jelas. Ada insentif di sini untuk koperasi, yaitu SHU koperasi yang dibagikan itu bukan objek pajak, dan sisa lebih dari badan pengelola haji termasuk lembaga sosial keagamaan. Lalu penerbitan STP yang diberikan kepastian daluarsa 5 tahun, termasuk STP surat tagihan pajak yang dapat diterbitkan untuk menagih imbalan bunga yang sebenarnya tidak diberikan. Ini juga untuk memberikan kepastian. Lalu yang terakhir, pidana pajak yang telah diputus itu tidak lagi diterbitkan ketetapan pajak untuk menekankan prinsip ultimum remedium, bahwa pidana itu adalah penyelesaian akhir dari sengketa pajak. Oke, menarik ini tadi salah satu yang disampaikan oleh Pak Justinus ya, mendorong kepatuhan pajak, kepatuhan wajib pajak ini adalah dengan memberikan imbalan bunga. Nah, ini nanti akan kita bahas sesaat lagi setelah jeda. Pemirsa, kami akan segera kembali.